Hai semua, Assalamualaikum. Ramadan tinggal menghitung hari, boleh dong kita stok untuk lauk sahur. Super satset, gampang enak pastinya. Ternyata bikin ayam serundeng dengan metode kukus enak banget loh teman-teman. Bumbunya merasuk sampai ke dalam, ditambah dengan sambal terasi seperti ini makin mantul. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan daging ayam yang udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Ini aku pakai 1 ekor, dibagi menjadi 10 bagian atau 10 potong. Kemudian kita tambahkan bumbu marinasi. Ini aku pakai yang instan sebanyak 2 bungkus. Lalu bawang putih bubuk 1 sendok teh. Penyedap boleh pakai kaldu 1 sendok teh, lada bubuk 1 bungkus, atau bebas sesuai selera aja untuk semua bumbunya. Dan air sekitar 5 sendok makan, biar bumbunya lebih meresap. Oke cukup, lanjut kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kita masukkan kelapa parut. Ini aku pakai sekitar setengah buah, sekitar 250 gram. Karena aku suka banget serundeng, jadi aku bikin rada banyak. Kalau misal ini terlalu banyak, dikurangin juga nggak apa-apa teman-teman. Disesuaikan aja dengan kebutuhan. Dan untuk seasoning bumbunya, kalau misal merasa kurang, itu boleh ditambah. Tapi kalau menurutku ini rasanya udah pas dan udah enak. Tinggal kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, hasilnya kira-kira seperti ini. Cukup ya teman-teman. Kita diamkan dulu sekitar 20 menit agar bumbunya lebih meresap. Setelah kurang lebih 20 menit, kita siapin saringan pengukus. Ini aku lapis dengan daun pisang, agar hasil ayamnya itu lebih wangi aja. Kalau misal nggak ada, langsung dikukus juga boleh teman-teman. Nah, ini aku masukkan serai atau bumbu wangi-wangiannya, agar lebih wangi. Dan ini udah digeprek ya. Aku pakai lengkuas juga, sedikit jahe. Lalu kita masukkan semua daging ayam yang udah dimarinasi tadi. Kita susun rapi aja, ditumpuk boleh. Nah, kita masukkan semuanya seperti ini. Setelah selesai, kita tambahkan juga daun salam agar hasilnya lebih wangi lagi dan ini siap untuk dikukus. Sebelumnya, sudah aku didihkan air, kita pasang saringan pengukusnya, kita kukus selama kurang lebih 30 menit, cukup pakai api sedang aja agar bumbunya lebih meresap lagi teman-teman. Oke, kita kukus dulu. Setelah kurang lebih 30 menit, matikan api kompor, kita diamkan sekitar 20 menit biar bumbunya lebih meresap lagi. Nah, seperti ini udah cukup, sekitar 20 menit, lebih lama nggak apa-apa teman-teman. Dan siap untuk kita goreng. Nah, hasilnya seperti ini. Ternyata bikin ayam goreng serundeng pakai metode kukus itu lebih satset, lebih simple, dan lumayan gampang. Bumbunya meresap, merasuk sampai ke dalam. Dan lanjut kita goreng. Di sini sudah aku panaskan minyak secukupnya aja. Kita goreng ke dalam minyak yang udah benar-benar panas. Gimana teman-teman? Bisa nih untuk stok sahur nanti. Simpen dulu aja resepnya. Semoga bisa berguna. Karena buatnya lumayan satset nih. Dan unik juga. Jangan lupa dibolak-balik agar lebih merata matangnya. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, aku rasa udah matang. Cukup ya. Kita angkat lalu tiriskan. Lanjut goreng sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalnya ada sisanya, kita simpan aja di dalam box makanan seperti ini. Dan bisa jadi stok lauk pauk kalau nanti bulan puasa. Jadi ketika sahur tinggal digoreng aja. Untuk serundengnya juga udah matang nih teman-teman, langsung aja aku angkat lalu ditiriskan. Jadi untuk menggoreng serundengnya jangan terlalu coklat banget karena ketika diangkat itu masih mengalami proses pematangan. Nah, ini aku lanjut goreng lagi, sesuaikan aja ya. Dan setelah ditiriskan kita pindah ke piring, siap untuk disajikan. Tuh, gimana teman-teman? Buatnya lumayan mudah. Ini rasanya enak banget loh. Kita kasih juga ya serundeng yang udah digoreng tadi. Nah, ini dia ayam goreng serundengnya udah jadi. Gimana teman-teman? Menggiurkan banget. Apalagi dinikmati dengan nasi panas, lalapan, sambalnya jangan lupa. Di sini aku pakai sambal terasi. Untuk resep sambalnya seperti pada umumnya ya teman-teman, pakai bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian terasi, kasih sedikit gula garam. Dah diulek aja. Ini cabenya aku goreng dulu baru diulek. Atau untuk sambalnya bebas sesuai selera teman-teman aja.
Nah, hasilnya kira-kira seperti ini, enak banget, cocok untuk lauk pauk sehari-hari, saat-saat langsung jadi, atau untuk stok lauk pauk ketika sahur. Jadi kalau telat bangunnya tinggal digoreng deh, super simpel banget. Dan matangnya sampai ke dalam nih teman-teman. Tuh, anti merah-merah. Ini juicy, enak banget, bumbunya juga berasa. Apalagi dinikmati bareng sambal, makin mantap. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih banyak ya teman-teman udah nonton videoku hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like juga. Komen juga yang banyak, besok aku bikin apa lagi ya. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.